Pada malam ketiga, Shahrazad kembali diundang oleh Raja Shahryar untuk melanjutkan ceritanya. Karena Raja masih terpesona dan penasaran dengan kelanjutan kisah pedagang dan jin, serta kisah 3 lelaki tua yang berusaha menyelamatkan pedagang tersebut. Shahrazad dengan kecerdasan dan keanggunannya mulai melanjutkan ceritanya. Saat malam tiba, Dunyazad, adik Shahrazad, sekali lagi meminta kakaknya untuk melanjutkan kisahnya. Kakakku yang bijaksana, apakah kau bersedia melanjutkan kisah yang luar biasa tentang pedagang dan jin? Aku ingin tahu bagaimana kelanjutannya, pinta Dunyazad dengan lembut. Raja Shahryar yang juga tidak sabar menunggu kelanjutan cerita tersebut mengangguk setuju. Ya, Shahrazad, teruskan kisahmu. Shahrazad tersenyum, mengangguk dengan hormat, dan mulai melanjutkan. Kisah pedagang dan jin, lanjutan dari malam kedua. Setelah lelaki tua pertama selesai menceritakan kisahnya tentang istrinya yang telah berubah menjadi kijang, jin itu, yang sangat terkesan, berkata, "Itu adalah kisah yang sangat luar biasa dan menyentuh. Aku telah memutuskan untuk mengampuni sepertiga nyawa pedagang ini. Sekarang, mari kita dengar kisah lelaki tua kedua." Lelaki tua kedua, yang membawa 2 ekor anjing hitam bersamanya, kemudian berdiri dan berkata kepada jin, "Wahai jin yang agung, jika kau mengizinkan, aku akan menceritakan kisahku. Jika kau merasa bahwa kisahku lebih menakjubkan, kau akan memberikan bagian kedua dari pengampunan bagi pedagang ini." Jin itu setuju, dan lelaki tua kedua pun mulai bercerita. Kisah lelaki tua kedua dan 2 anjing hitam. "Wahai jin yang perkasa," kata lelaki tua kedua, "kedua anjing hitam yang kau lihat bersamaku ini sebenarnya adalah saudara-saudaraku. Dan inilah kisah kami. Kami bertiga dulunya adalah saudagar kaya yang hidup di sebuah kota besar. Kami semua terlibat dalam perdagangan, dan masing-masing dari kami memiliki kapal-kapal besar yang berlayar ke berbagai penjuru dunia untuk berdagang. Aku adalah saudara tertua, dan setelah beberapa waktu, aku melihat bahwa aku telah mengumpulkan cukup kekayaan untuk hidup nyaman selama sisa hidupku. Maka, aku memutuskan untuk berhenti berdagang dan menikmati hasil jerih payahku. Namun, kedua saudaraku yang masih belum puas dengan apa yang mereka miliki, ingin melanjutkan usaha mereka. Mereka memintaku untuk bergabung dengan mereka dalam perjalanan lain. Aku pada awalnya ragu, tetapi karena mereka terus mendesakku, aku pun setuju. Maka, kami pergi bersama dengan kapal-kapal kami, membawa barang-barang berharga. Namun, dalam perjalanan, kami mengalami musibah. Kapal kami karam karena badai besar, dan kami semua nyaris tewas. Kami terdampar di sebuah pulau terpencil, tanpa makanan dan persediaan. Dalam keadaan putus asa, kami menemukan sebuah gua besar yang ternyata dihuni oleh seorang penyihir wanita yang sangat kuat. Penyihir itu menyambut kami dan merawat kami. Dia memberikan kami makanan dan minuman, serta tempat tinggal. Kami semua sangat berterima kasih padanya, dan dia tampak sangat baik kepada kami. Namun, setelah beberapa waktu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Penyihir itu memiliki niat jahat, dan aku mendapati bahwa ia sedang merencanakan sesuatu yang mengerikan. Ia berencana mengubah kami menjadi binatang buas untuk melayani dia selamanya. Mengetahui hal ini, aku berhasil melarikan diri dengan cara yang licik. Namun, kedua saudaraku tidak seberuntung itu. Mereka ditangkap oleh penyihir tersebut, dan ia mengubah mereka menjadi 2 anjing hitam yang kau lihat di sini. Aku sangat mencintai saudaraku, meskipun mereka sering membuatku kesal. Karena itu, aku membawa mereka bersamaku kemanapun aku pergi. Dengan harapan suatu hari nanti, aku bisa menemukan cara untuk mengembalikan mereka ke wujud manusia. Lelaki tua kedua mengakhiri kisahnya dengan rasa haru dan jin itu sekali lagi terkesan. "Kisahmu juga sangat menakjubkan," kata jin. "Aku akan memberikan sepertiga lagi dari nyawa pedagang ini sebagai pengampunan." Setelah mendengar ini, lelaki tua ketiga, yang membawa kuda bersamanya, berdiri dan berkata, "Sekarang izinkan aku menceritakan kisahku, wahai jin. Jika kau merasa kisahku juga luar biasa, maka kau harus memberikan pengampunan penuh bagi pedagang ini." Jin, yang sudah sangat penasaran, setuju. Dan lelaki tua ketiga mulai menceritakan kisahnya. Namun, sebelum Shahrazad bisa melanjutkan kisah lelaki tua ketiga, Fajar mulai menyingsing, dan dia menghentikan ceritanya. "Namun, wahai Raja yang agung," kata Shahrazad, "matahari sudah terbit dan aku harus berhenti di sini. Jika Paduka mengizinkan, aku akan melanjutkan kisah ini besok malam."
Raja Syahryar, yang sudah sangat penasaran dengan kelanjutan cerita tersebut, sekali lagi memutuskan untuk menunda eksekusi Syahrazad agar ia bisa mendengar sisa cerita pada malam berikutnya. Demikianlah malam ketiga berakhir. Dengan Syahrazad berhasil menunda kematiannya untuk 1 malam lagi, menjaga Raja Syahryar tetap terpikat oleh kisah-kisah luar biasa yang ia ceritakan.